Perkenalkan, nama saya Mbah Kosin. Saya adalah dukun paling hebat, paling mantap, paling well. Sudah banyak yang datang ke saya. Banyak yang berhasil dan ada yang tidak. Tapi nggak perlu ditanya lah ya, banyak yang mana. Dan selamat datang di rumah dukun Sedulang Saja. Aduh, sepanjang hari ini baru 2 yang datang. Kok sepi sekali ya rasanya. Tapi dari kejauhan bisa merasakan kayak aura-aura kehebohan. Apa ini ya? Paling cuma firasatku doang. Sudahlah. Misi! Bah! Ngeri banget sih ini tempatnya. Mana panas banget lagi, nggak ada AC. Ini benar tempat dukun Mbah Kosin yang paling well itu. Ya, kalau dingin terus terang mah di mall aja, Dek. Benar, saya Mbah Kosinnya. Monggo, silahkan duduk. Memangnya kamu buru-buru ke sini ada apa? Tolongin saya, Mbah. Ini adalah pilihan hidup dan mati saya, Mbah. Memangnya apa masalah kamu? Keuangan? Jodoh kamu? Atau keluarga? Jadi gini, Mbah. Saya punya bisnis makanan gitu loh. Tapi kok makin kesini kok kayak sepi pengunjung ya, Mbah ya. Kayak nggak ada lagi yang ke bisnis makanan saya, Mbah. Ini mah pasti ada yang mau nyaingin bisnis kamu. Coba bentar ya. Ush. Ini Daya dapat penerawangan. Kenapa? Kalau kamu buka bisnis ini pasti laris banget. Coba sini, saya kasih tahu. Apa, Mbak? Hai guys, balik lagi sama aku Lutfia dan hari ini kita bakalan cobain dimsumnya Umayumcha yang udah ada di berbagai cabang termasuk Jogja, Solo, dan Malang. Nah, hari ini kita bakalan cobain yang ada di Malang. Penasaran? Yuk! Kalian tahu nggak sih kalau dimsum tuh selalu jadi comfort food mahasiswa di kala bingung mau makan apa? Kayaknya nggak cuma mahasiswa deh, dari berbagai usia pun juga cocok sama makanan ini. Pada dasarnya, kudapan ini berasal dari Tiongkok, jadi pendamping minum teh ataupun menu sarapan. Tapi nggak perlu jauh-jauh ke Hong Kong, katanya nih ya, di antara banyaknya dimsum yang bermunculan di Malang, Umayumcha tetap jadi rajanya perdimsaman. Bisa dilihat dari harganya yang ramah banget di kantong, cuma 3.000 aja udah dapet dimsum gendut-gendut kayak gini. Ada berbagai isian mulai dari udang, lobster, wortel, jamur, kepiting, dan daging asap. Dimsum mereka disajikan dalam keadaan hangat dan diletakkan di dalam steamer bambu berukuran kecil. Ditambah saus free refill yang memiliki rasa manis, asam, sekaligus pedas memberikan sensasi nagih dalam mulut. Dan ternyata nggak cuma dimsumnya aja foodies. Kali ini kita cobain bakpao mininya yang ada varian isi keju dan taro. Serius ini cuma 3.000-an aja. Isinya penuh dan kerasa banget taruhnya. Setelah ditelusuri, sang pemilik, Uma Guma, awalnya berjualan semata untuk program diet, sebab dimsum yang dibuatnya tergolong rendah karbohidrat namun tinggi protein. Yang awalnya hanya untuk konsumsi pribadi dan teman-temannya, akhirnya pada Desember 2018 dibukalah outlet pertama di Pasar Condronegara, Yogyakarta. Begini kata pengunjung. Udah lama ya di sini, udah dari dulu, terus rasanya nggak berubah, tetap enak. Gurih, beda pokoknya, terus murah juga.
Anyway, cabang Malang 1 ini tuh selalu rame karena menurut pengunjung, makan di daerah perumahan Jalan Kunir ini bener-bener syahdu. Tempatnya sederhana dan homey banget. Nilai plus lagi, mas-mas parkirnya sangat helpful dan gak cuma nerima uang parkir aja. Ya karena sistem bayar parkir di sini bayar kejujuran sih, ada toples sendiri buat bayar parkir dan ambil kembaliannya. Udah Malang lagi hujan-hujannya, makan dimsum dan pawai lagi anget-angetnya. Beuh, mantep deh pokoknya. Buruan foodies, cobain rekomendasi dari kita ya. Gimana? Udah dapat gambaran belum? Bayah! Pasti rame banget kalau kamu buka bisnis makanan dimsum. Oh, dimsum ya Mbah? Tapi kan sekarang banyak banget Mbah yang buka dimsum. Di pinggir jalan aja udah bejibun. Yang makanan berat gitu loh Mbah, biar cuan saya banyak. Kamu ini banyak mau. Tapi sebentar, coba. Oh, saya kepikiran. Kamu butuh yang pemasukannya banyak loh. Yang cuannya banyak loh. Iya. Coba dilihat. Mas, sampai nggak lapar ta Mas? Halo. Ya luwe cak, tapi yo sebagai muslim sejati ini yo menahan lapar ta. Oh, menahan lapar. Saya nggak tahu ta Mas, ada kuliner baru di Malang. Apa iku? Iku. Oh, bebek carok nggone tretan muslim iku wah. Tapi sebagai Islam ngene iki aku wis kadung niat poso ya boleh mbok review ae. Ayo wis let's go leno. Langsung. Nah, iki lho rek bebek carok sing dimiliki oleh komika ternama yang bernama Tretan Muslim. Wis ono ndek Malang rek. Nah, bebek carok iki tempatnya enak rek, nyuaman, bersih ya kan. Enak ge ngecil-ngecil ambek mangan ngenteni buka. Wis pokoke ndang rene wis top. Lah, ternyata ada bebek carok iki hargane mulai 19 ribuan kon wis iso mangan bebek bumbu hitam khas Madura ya. Entuk sambel pencit, kambek sambel bawang, ya kan? Weh, konco non Islamku mrene, mari kita review. Gimana? Aduh. Ya wo, Cak. Mas, enak iki Mas. Ya wo, bebek ya wo. Untuk bebek empuk mbek gurih Mas. Gurih ya. Gurih. Sambel kan ono loro iki. Sambel apa Mas di sini Mas iki? Sambal bawang kan wih nyospol Mas. Namanya sambal pencitnya Mas. Wah, enak. Iki sampean sambelnya saking enake sampai ST sampean gak ada separuh ya. Mas, pedes Mas, Wah, enake. yes. Buat kalian warga Malang jangan lupa datang ke bebek carok. Gimana? Kamu mau bebek? Mau dimsum? Bayah. Mesti rame itu habis ini bisnis makanan kamu. Bebek ya Mbak ya? Boleh juga sih. Dilihat-lihat di sini jarang nggak sih Mbak ada bebek? Yaudah deh Mbak, saya pergi dulu ya Mbak. Sabar dulu, bentar. Kamu kok buru-buru gitu? Kamu habis dari sini saya kasih oleh-oleh dulu toh. Apa itu? Sebentar. Nih, kamu siram-siramin campuran air itu sebelum kamu buka bisnis. Aman kan Mbak ini? Nanti Aman. ketempelan. Garansi 1 tahun itu. Beneran ya? Aman. Ya udah, makasih ya Mbah. Nanti kalau bisnis saya rame, saya WA Mbah, saya bagi caperan. Boleh. Ya udah Mbah, saya pamit dulu ya Mbah. Dadah. WA. HP aja nggak punya.
I love coffee. I love tea. Bener nih tempatnya Mbah Kosim, dukun sakti yang bisa bantu permasalahan orang kan? Saya Mbah Kosinnya. Monggo, silahkan pinara. Saya lihat-lihat jenengan iki kok kayak ketakutan, tersesat ya? Atau mau konsultasi? Mau konsul Mbah. Tapi saya kultur shock Mbah. Tumben ke tempat-tempat kayak gini nih. Biasa anak kota Mbah. Perginya ke tempat yang lagunya kenceng sama minumannya enak. Sampean dari kota toh? Iya Mbah. Mungkin bisa lah ya nanti tempat saya direnovasi kayak di kota-kota. Wih, culture tuh Mbah. BTW, sampean mau konsultasi apa? Saya lagi bingung nih Mbah. Karir saya itu arahnya kemana ya Mbah? Mungkin Mbah bisa kasih tahu masa depan saya itu kayak apa Mbah? Wah, kalau karir kamu itu kayak apa itu Mbah? Kayak bola. Oh, bola. Harus punya strategi yang tersusun dan terarah supaya bisa touchdown seperti permainan flag football. Hah? Kalau football aja pernah denger saya Mbah. Tapi kalau flag football nih olahraga apa nih Mbah? Masa anak kota nggak tahu flag football? Itu tuh permainan yang penuh dengan taktik dan strategi supaya bisa menang. Sini, saya kasih tahu. Mystique and aura of Purdy. You might not even know how big it is. They fake it to McCaffrey. On the rollout, he has got his man. It's Juszczyk with a hurdle out near the 50. Wede, nonton apa nih? Lagi nonton NFL. Oh. Kira-kira di Indonesia ada nggak sih? Ada dong, tapi versi lebih amannya lagi. Jadi, di Indonesia sudah ada dari 2001 berkembangnya flag football di Indonesia. Dan pada 2009 pengesahan untuk Asosiasi Flag Football Indonesia. Halo, Bong. Halo sih. Organisasi IFA sudah membuat berbagai macam turnamen dari berbagai macam level, mulai dari NHSC yang diperuntukkan untuk anak SMA, Merdeka Ball dan NFG untuk skala nasional. Rico. Bahkan Flag Football Indonesia sudah beberapa kali ikut berpartisipasi dalam turnamen internasional dalam level Asia. Nah, jadi gitu, di Indonesia sudah ada, tapi versi lebih aman. Jadi nggak perlu khawatir buat kalian yang mau ikutan flag football atau yang biasa dikenal American football. See you.
Piye? Sekarang udah tahu toh, kamu harus gimana? Harus menyusun strategi, taktik supaya mencapai kemenangan. Keren banget, Mbah. Bola aja bisa jadi solusi loh. Tapi kalau nanti saya udah jalanin hidup saya kayak olahraga flag football ini, tapi karir saya tidak sesuai apa yang saya mau, itu gimana ya solusinya, Mbah? Sampean ini loh, kok semuanya minta instan? Semuanya itu gak bakal berjalan mulus. Jadi wajar aja kalau tiba-tiba di hidup itu ada goncang-goncangan tipis, itu normal. Ya, tapi Mbah, kan enak gitu kalau saya langsung sukses, karir saya langsung naik, dikenal banyak orang. Bus, kamu itu gak boleh semuanya serba instan, serba cepat, itu gak boleh. Sampean rungokne yo, Cak. Ndek urip kuwi enek sing jenenge goncangan-goncangan sing gak iso dikendalikan oleh kita. Contone, semisal moro-moro enek gempa, kan ada yang gak iso mengendalikan. Mbah, gempa, Mbah. Gempa, Mbah. Tenang, Kamar. Tenang. Kita harus tahu cara menangani dan mengantisipasi untuk mengurangi korban dalam keadaan gempa. Kita nggak boleh panik. Kita harus tahu cara mengantisipasi dan meminimalisir korban gempa. Contohnya kayak Saya Alnaf dengan berita terkini meskipun tayangnya agak terlambat. Berikut ulasannya. Kabupaten Tuban, Jawa Timur telah terjadi gempa magnitudo sebesar 5,8 skala Richter. Gempa ini terjadi pada tanggal 22 Maret 2024. Gempa ini mengakibatkan kemanikan antar warga dan juga kerusakan-kerusakan ringan pada bangunan rumah sekitar. Menurut BMKG, pusat terletaknya gempa ini berjarak 20 km dari pesisir Kabupaten Tuban. Jadi, yang bisa merasakannya adalah kota Tuban dan sekitarnya yang berada di Jawa Timur. Takut. Rame, guys. Nah, untuk kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai teman saya yang juga terdampak oleh gempa tersebut, namun berada di lantai yang paling tinggi, dan mungkin saya akan bertanya bagaimana kondisi pada saat itu. Ya, apa kabar Mas Nabil? Oh ya, baik. Waktu itu Mas Nabil, waktu gempa, bagaimana? Keadaannya itu bagaimana di atas? Saya saya merasa kayak susah gerak, habis itu belok ke kiri, belok ke kanan sendiri, jadi kayak susah menopang badan saya sendiri sih. Kadang juga beberapa benda yang berada di sekitar ruangan itu juga ikut bergetar gitu. Ya, terima kasih ya Mas atas kesempatannya dan waktunya. Untuk kawan-kawan di luar sana tetap waspada dan jangan gegabah pastinya seperti yang diucapkan Masnya, dan tetap tenang. Nah, itu tadi cara untuk mengantisipasi dan meminimalisir dari terjadinya gempa bumi. Juga meminimalisir resikonya goncangan kehidupan. Wes, sampean saiki kudu mulai belajar dari nol. Nggak iso lah semuanya njaluk serba instan jebret jadi nggak iso. Lek kata orang zaman sekarang harus step by step. Oh, maksudnya step by step, Mbah. Oke, Mbah. Mulai dari sekarang saya akan ikutin semua saran dari Mbah. Mantap. Sudah, Mbah. Terima kasih, Mbah ya. Saya pamit pulang dulu, Mbah. Monggo. Mari, Mbah. Terima kasih.
Aduh, ini tempat kenapa kurang dana begini? Kalau bakal karena sepu teman, saya malas sekali ke tempat-tempat begini nih. Badukun, Badukun. Memangnya Nona ada pertanyaan apa? Jadi begini Mbah, kemarin nih seteman bisa bikin pisang bergerak sendiri nih. Aneh sekali. Pasti dia pakai ilmu hitam toh? Aduh, temen Nona ini aneh-aneh aja ya. Masa gerakin pisang pakai ilmu gaib? Mbah kasih buktinya. Syah. Apa? Yuk, apa itu, Ruth? Pisang. Pisangnya hidup, nafas lagi lihat nih. Gak mungkin mana ada teknologi sekarang bisa kayak gitu. Teknologi zaman sekarang mah gak usah diraguin. Dulu aja pisang ada bijinya, sekarang udah gak ada. Lihat nih gerak nih kan pisangnya. Gak mungkin ini mah akal-akalan orangnya doang. Mungkin ada robot gitu. Astaga serius, lihat nih loh, ada saraf-sarafnya. Lihat nih, ngeri banget. Guys, kalian tahu nggak sih ternyata ada berita unik yang belum banyak orang tahu, yaitu ada di platform media sosial TikTok dan Instagram. Adanya unggahan dari akun Lab Banana yang membuat tentang eksperimen dari benda mati menjadi benda hidup. Banana lab ini nampak seperti pisang pada umumnya. Tapi ketika dikupas kulitnya, isi bagian dalamnya akan berdetak-detak seperti hidup. Dan buah ini di dalamnya diberikan sel manusia. Dan sampai detik ini masih menjadi pertanyaan banyak orang, asli atau palsu. Dan masih menjadi abu-abu sampai detik ini. Gimana menurut kalian? Percaya nggak? Tuh, ngapain? Pakai ilmu gaib cuma bikin pisang gerak. Kurang kerjaan aja temen kamu itu. Betul juga ya Mbah. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi nih. Apa itu? Jadi akhir-akhir ini nih saya susah tidur ya. Mata nih terbuka terus sampai matahari terbit nih. Saya pengen begitu Kak, tidur nyenyak sekali-sekali toh. Jadi Nona ini mau tanya, apakah itu ulah ilmu gaib lagi? Jadi saya ini kan uang banyak. Kok terlihat seperti perhiasan ini Kak? Jadi saya harus beli kasur dan baju tidur semahal apa lagi biar saya bisa tidur nyenyak. Menurut kau bagaimana Mbah? Nona ini banyak uang, tapi masih susah tidur. Kasian banget Nona ini. Itu tuh namanya insomnia. Istilah aneh-aneh sekali. Jawab yang jelas dikit Kak. Nona tenang dulu, sabar, tenang, kalem, rileks. Insomnia doang aja datang ke dukun. Nih, Mbah jelasin. Hai semuanya, siapa sih di sini nggak pernah insomnia? Pasti pernah ngalamin kan? Kali ini kita bakal bahas fenomena yang nggak asing bagi kalian mahasiswa, yaitu insomnia. Kejadian insomnia di seluruh dunia mencapai 67%, dan 7,3% diantaranya merupakan mahasiswa. Di Indonesia tersendiri, angka prevalensi insomnia sekitar 67%, sedangkan sebanyak 55,8% merupakan insomnia ringan. Insomnia adalah keadaan di mana individu mengalami kesusahan untuk tidur. Hal ini mencakupi susahnya tidur pada malam hari, sering terbangun, dan terbangun terlalu pagi. Hal ini dapat menyebabkan lesu yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi tidak maksimal, dan juga menyebabkan kebutuhan tubuh untuk tidur menjadi berkurang. Halo Ce, boleh tanya-tanya ya? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Cece dari jurusan apa sama angkatan berapa?
Oke, perkenalkan nama aku Marcella dari jurusan Communication angkatan Binus 25. Oke, Cie aku mau tanya deh, Cece pernah nggak sih kayak ngalamin insomnia gitu? Pernah. Seberapa sering, Cie? Setiap hari ya. Oh, setiap hari. Kalau boleh tahu gitu penyebabnya apa, Cie? Kayak overthinking kayak gitu. Overthinking. Terus Cici ngerasa nggak kalau kayak keseringan insomnia gitu ada efek atau dampaknya gitu di kehidupan sehari-hari? Ada sih. Aku biasanya kalau habis bangun tidur gitu kan, aku soalnya biasanya tidur itu kemungkinan jam 3, jam 4-an gitu, baru entar jam berapa aktivitas, kayak misalnya ini hari ini ya aktivitas jam 9, aku bangun jam 8 gitu, kayak sekarang itu wis pusing kayak gitu itu. Terus entar kayak tidurnya kudu cepet, terus bangunnya ya kayak gitulah. Halo Kak, Kak mau nanya nih, namanya siapa dan jurusan apa dan angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama aku Wilbert Alvin Suarista, aku dari B25 jurusan IBC. Oke, kok mau nanya-nanya dikit nih. Boleh lah. Pernah nggak ngalamin insomnia? Insomnia di aku sih cukup sering banget ya. Sering banget ya? Kira-kira pernah ngalaminnya berapa kali? Berapa kalinya mungkin nggak dihitung ya, tapi seminggu bisa sampai 3-5 kali ada kali. Untuk Koko sendiri tahu nggak penyebabnya apa? Penyebabnya itu kalau dari aku sendiri sih kayaknya ada dua ya, eksternal sama internal. Kalau eksternal itu berupa kayak tugas-tugasan gitu, kalau internal dari pemikirannya kita sendiri sih. Oh, berarti sangat berpengaruh banget ya. Terus aku mau nanya nih, insomnia itu mengganggu aktivitas sehari-hari nggak kok? Kalau di aku, ganggu aktivitas sehari-hari sangat mengganggu karena jadi kurang tidur, lemes, jadi badan juga gampang capek-capek gitu, sakit-sakitan. Jadi lebih lesu ya, nggak bersemangat ya jalin hari. Betul. Walah, yaudah. Oke, kok makasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi gimana nih? Udah pada tahu kan efek dan dampak insomnia pada kehidupan sehari-hari? Apalagi di kalangan mahasiswa yang sering banget mengalami sulit tidur. Jadi, jangan lupa berikan waktu tubuh kalian istirahat. Sampai jumpa. Oh, jadi bukan karena sapu kasar yang kurang mahal ya? Mbak nih pintar juga. Ya sudah kalau gitu Mbak, nanti saya tanya-tanya lagi ya. Saya pulang dulu. Makasih ya, dah. Aduh, capek-capek jadi dukun, malah jadi Mbah Google. Kok rasanya capek semua ya ngelayanin banyak pasien hari ini? Pengen menenangkan diri, apa sekalian tutup ya? Terima kasih semuanya telah berkunjung di rumah dukun Sedulang Sajen. Melaku-melaku neng Surabaya. Monggo sedaya.